Kami dari Badan Intelijen Negara telah mendapatkan informasi dan barang bukti bahwasannya SR dan MS merupakan sindikat pengedar narkoba jaringan internasional. Berikut barang bukti dan identitas pelaku. Baik, untuk laporan dan bukti kami terima. Kami juga telah mendapatkan laporan bahwasanya SR dan MS merupakan terduga sindikat pelaku pengedar narkoba jaringan internasional. Kami juga telah mendapatkan beberapa bukti bahwasanya SR dan MS telah melakukan perjalanan ke beberapa negara. Berikut cuplikan CCTV yang telah kami dapatkan. Cuplikan CCTV tersebut telah kami terima pada saat SR dan MS sedang melakukan perjalanan ke negara Hongkong. Menurut informasi yang kami dapat, terduga akan melakukan penerbangan dari Malaysia ke Indonesia pada hari Rabu besok. Baik, untuk bukti-bukti yang sudah terkumpul mungkin sudah cukup. Untuk selanjutnya kita rancang strategi untuk penangkapan dan mendapatkan barang bukti utama. Lapor, Tiger 3 sudah standby di lokasi. Target terpantau sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, target akan keluar lewat Terminal 3. Siap, laksanakan. Stop. Why? What happened? Kami dari kepolisian, kami membawa surat penangkapan dan penggeledahan untuk kalian berdua karena kalian diindikasi menjadi pengedar narkoba jaringan internasional. Kami harap kalian berdua bersikap kooperatif. Terima kasih. Kalian ikut kami. No! What's your name? I, Maria Angeline. I am Pamela Christine. How about this? Why? I don't know. Please. Why did you catch me and bring me her? Baik, setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan beberapa barang bukti berupa sabu kemasan dan sabu pil. Kami juga menemukan satu paket sabu seberat 500 gram. Jadi, kami dari kepolisian meminta saudari Pamela Christine dan Maria Angeline untuk ikut kami ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang telah hadir dalam konferensi pers pada hari ini.
Kami dari Kepolisian Polres Jakarta Selatan telah menangkap tersangka dengan berinisial MS dan SR yang diduga menjadi pelaku sindikat pengedaran narkoba jaringan internasional. Kami dari Polres Jakarta Selatan juga telah mengumpulkan bukti berupa 2 klip sabu dalam bentuk pil. Kemudian kami juga telah mendapatkan 2 kemasan sabu seberat 90 gram dan 70 gram. Dan di sini kami juga mendapatkan 1 paket sabu seberat 500 gram. Di sini kami menyita 2 barang bukti berupa handphone untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kami meminta kepada masyarakat dan wartawan untuk terus mengawal kasus sindikat pengedaran narkoba jaringan internasional ini. Terima kasih. Selamat siang, saya dari Kepolisian Jakarta Selatan hendak berbicara dengan Ibu Dubes. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dubes atas waktunya. Kedatangan saya kemari ingin menyampaikan surat pemberitahuan bahwa warga negara Malaysia atas nama Samila Ros dan Mirza Zana terjerat kasus sindikat pengedaran narkoba jaringan internasional. Saat ini kedua tersangka sedang ditahan di Polres Jakarta Selatan untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Surat pemberitahuan kami terima. Selepasnya apabila ada apa-apa yang diperlukan, silakan bisa berkoordinasi dengan kami. Saya akan menghubungi pemerintahan Malaysia. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Dimohon seluruh hadirin persidangan berkenan untuk berdiri. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasehat hukum, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, pada penuntut umum, tolong hadirkan terdakwa dalam persidangan. Petugas, silahkan hadirkan terdakwa Samila Ros dan Mirza Zana. Terdakwa, silakan. Terdakwa telah hadir di ruang persidangan yang mulia. Baik, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 30 atas saudara Samila Ros dan Mirza Zana dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa pertama dan kedua dapat memahami bahasa Indonesia? Tidak, Yang Mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 177 ayat 1 KUHP, para terdakwa yang tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia berhak untuk mendapatkan penerjemah. Pada panitera, tolong hadirkan penerjemah pada persidangan. Baik, kepada saudara penerjemah, ikuti perkataan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa bahwa akan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Saudara telah disumpah sehingga diharapkan saudara memberikan penerjemahan
yang sebaik-baiknya dan sebenarnya. Apabila tidak demikian, saudara akan diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apa saudara mengerti? Siap mengerti. Baik, silakan saudara dapat menempatkan pada posisi yang semestinya. Para terdakwa, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Kepada saudara terdakwa pertama dan kedua, apakah saudara dalam keadaan sehat? Yes. Baik, sebelumnya terkait dengan identitas saudara, saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Terdakwa pertama dan kedua, nama lengkap? Syamila Ros. Mirza Zana. Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Yes. Terkait barang bukti yang telah ditemukan, yaitu yang pertama berupa sabu-sabu berbentuk paket seberat 500 gram, yang kedua sabu-sabu dalam bentuk kemasan kecil seberat masing-masing 90 gram dan 70 gram, dan yang ketiga berbentuk pil obat. Agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum kepada saudara penuntut umum. Silahkan bacakan dakwaan saudara. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Yang Mulia. Di sini saya selaku jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan terhadap saudari Syamila Ros dan Mirza Zana, warga negara Malaysia, yang mana keduanya telah didakwa melakukan tindak pidana pengedaran narkoba skala internasional. Dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, warga negara asing atau WNA yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia dan jika terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana. Hal ini dimungkinkan karena adanya prinsip teritorial yang dianut oleh negara Indonesia. Maka dari itu, kedua terdakwa dijerat dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa sanksi bagi pengedar narkotika adalah dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian dalam pasal 10 KUHP pasal 1 huruf A angka 1 terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba, bahwasanya hukuman mati diberikan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memutuskan seseorang mendapatkan salah satu bentuk hukuman tersebut. Indonesia sendiri telah terikat kepada Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam penjabarannya, Indonesia sendiri berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan pengedaran narkotika skala internasional, yang mana salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Terima kasih. Baik, pada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan?
Baik, terima kasih kepada Yang Mulia dan Jaksa Penuntut Umum. Saya selaku penasihat hukum dari kedua terdakwa menerima dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Terima kasih. Untuk itu, saya selaku penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhi hukuman pidana mati kepada terdakwa Syamila Ros dan Mirza Sadi. Terima kasih. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih kepada Yang Mulia. Di sini saya akan mengajukan beberapa keringanan karena yang pertama, terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya. Yang kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Yang ketiga, terdakwa selama menjalankan persidangan berlaku dengan sopan. Kemudian, terdakwa selama ini tidak memiliki catatan kriminal. Sekian dari saya. Terima kasih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menimbang, memperhatikan dan memutus pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 10 KUHP, pasal 1 huruf A angka 1 tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba, junto pasal 55 ayat 1 KUHP mengadili. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Syamila Ros dan Mirza Sana terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Yang kedua, menjatuhkan pidana pada terdakwa Syamila Ros dan Mirza Sana, yakni pidana mati. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini.